Kembali lagi di Kompas Petang, Saudara Prof. Hipnu, saya mau ke Prof. Hipnu dulu. Prof, dari Polda bilang penetapan tersangka ini murni penegakan hukum sesuai dengan prosedur, aturan, transparan, akuntabel. Nah, pertanyaan saya adalah, apakah bisa seseorang ini ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus tudingan ijazah palsu Pak Jokowi tanpa memperlihatkan terlebih dahulu ijazah aslinya kepada penuding? Ya, gini, ini kan dugaannya kan pencemaran nama baik, Mbak. Jadi fokusnya itu pencemaran nama baik. Sebagai bentuk pencemaran nama baik itu adalah perasaan yang dimiliki seseorang. Tapi kan objeknya ijazah, Prof. Ya, makanya nanti yang 311 tadi, itu loh. Apa yang dituduhkan itu mengandung kepalsuan, palsu atau tidak. Tercemaran di situ. Jadi 310, 311 suatu rangkaian yang tidak dipisahkan. Nah, itu yang menariknya gitu. Jadi ini bukan tuduhan tentang pemalsuan, tapi pencemaran nama baik akibat suatu tuduhan. Nah, oleh karena itu mau tidak mau kalau kita konsisten dengan 311 fitnah terhadap tindakan kepalsuan, ya mau tidak mau nanti hakim harus memfasilitasi. Nah, seperti ini, mana yang benar gitu loh. Jadi fitnahnya itu, oh ternyata tidak fitnah, oh ternyata fitnah, itu nanti di persidangan dalam pembuktian yang berlakukan. Lah, kalau tentang IT, oh itu saya kira sebagai alat aja. Karena sebagai alat menggunakan semua orang tahu, makanya hukumannya lebih besar menjadi 7 tahun. Tapi jadi kalau 311, karena sebagai bentuk kepalsuan tadi, ancamannya cukup berat, 4 tahun. 4 tahun. Jadi intinya pada saat memperlihatkan ijazah itu gimana, Prof? Sebaiknya harus ditetapkan sebagai tersangka dahulu, baru kemudian nanti diperlihatkan atau sebelum dulu? Ya, itu bagian dari suatu pembuktian. Nanti kan dalam suatu pembuktian ini equal, kan gitu kan. Kejaksaan, kepolisian mendalilkan suatu bukti-bukti secara subjektif mewakili negara, tapi objektif terhadap hukumnya. Lah, kemudian nanti penasihat hukum Pak Roy Suryo akan mencari, loh yang dituduhkan yang palsu yang mana, buktinya mana, pengen lihat dulu, kan gitu loh Pak. Ini kan di sini kan seperti itu kalau kita melihat suatu persidangan yang terkait 311. Lah, di saat itulah, ruang itulah nanti ada suatu perdebatan tentang ijazah tadi. Oke, jadi Mas Roy, kalau misalnya sekarang nih Anda sudah ditetapkan sebagai tersangka, ini kan belum dipertunjukkan ya untuk ijazah Pak Jokowi ya? Belum dan nggak ada. Dan satu lagi, terima kasih Prof. Jadi konsennya kan 310, 311. Oke lah, kita hormati itu 310. Tapi yang jahat, kalau kata si Cinta kepada Rangga di hadapannya itu jahatnya, itu dimasukkan pasal-pasal 32 dan 35 Undang-Undang ITE yang karena kebetulan saya yang ikut membuat itu, tahu persis pasal itu adalah kalau ada seseorang membuat sesuatu dokumen yang palsu menjadi asli atau membuat sesuatu dokumen yang asli menjadi palsu. Jadi artinya Anda tidak diterima sebagai tersangka dengan pasal itu? Loh, tidak ada, karena pasal itu jahatnya apa? Itu hukumannya, ancaman hukumannya tinggi, 8 tahun dan 12 tahun. Itu pasal seludupan yang akan digunakan untuk kemudian menahan kami. Ya, jadi sekali lagi, ini jahat banget ya. Di era yang lalu, era Jokowi saja, itu sudah ada 2 anak bangsa kemudian dikriminalisasi. Sekarang akan ada 8 yang dikriminalisasi di era Pak Prabowo. Jadi apa kata dunia internasional? Jadi Anda anggap ini adalah kriminalisasi? Kriminalisasi karena ada penyelundupan 2 pasal ITE. Ya biasa begitu. Kalau sudah katakanlah ya, dengan pertimbangan-pertimbangan oleh penyidik, bahwasanya ini masuk ke pasal ini, itu kan dengan penelitian yang sangat mendalam, dengan juga masukan dari para saksi-saksi ahli untuk itu. Banyak loh saksi ahli yang masuk di situ. Kalau kita lihat ada berapa? Ada 130 semua. Gitu kan. Artinya yang di situ sudah tetap yang dimasukkan pasal-pasal itu sudah mulai proses gitu loh. Ya kalau mereka mengatakan wah ini selundupan dan ini ya, itu kan bisa diuji nanti di pengadilan untuk masalah itu. Yang penting sekarang itu ya siap-siap aja lah Mas Roy, makan yang enak ya gitu ya. Ya terus juga jangan lupa bawa koper lah nanti pas pada pemeriksaan sebagai tersangka. Oke, Bang Andi, sebenarnya menurut Bang Andi sendiri bagian yang mana sih yang kemudian akhirnya ini menjadi bukti kuat bahwa Mas Roy ini kemudian ya layak ditetapkan sebagai tersangka. Ini bagian yang mana? Karena kan Mas Roy sendiri bilang ijazah ini diambil dari media sosial politik PSI. Data-datanya juga diambil dari KPU pusat dan daerah. Bagian yang mananya? Ya kalau kita lihat ya, dari mensreanya pertama, Mas Roy ini bukan 2025 loh. 2020, 24 Wah, itu enggak itu. 2020 itu dia sudah melakukan ini palsu. penelitian terhadap itu Pak Jokowi. Ada pengkhianat itu palsu kalau itu. Jadi saya udah bisa paham untuk itu. Kalau dikatakan apa saja yang
katakan ditentukan untuk itu, ya itu kan nanti prosesnya Itu dari nggak bisa dibuktikan itu kejaksaan. bohong. Ya kan, ya. Tapi menurut kalau Anda saya kan apanya? nggak, ya kalau saya sih pasti ya itu undang-undang ITE-nya itu sangat kuat. Nah, itu yang salah. Ya, undang-undang ITE-nya tadi kan Pak Prof Ibnu juga mengatakan pasal 310 itu. Nggak apa-apa. Nah, itu juga salah satu penguatan. 310, 311 oke. Jadi yang intinya adalah ya itu saya tadi saya bilang ya udah tarung aja tuh nanti di pengadilan. Tarung tapi tidak boleh Ya kan? dikriminalisasi kalau pakai Nah ini kan 325. selalu mengatakan Oke. begitu ada setiap Ini setiap yang sudah kriminalisasi di lah. status tersangka kriminalisasi ada kriminalisasi. Pasal penyelundupan Selalu katanya. pasal Tersangka penyelundupan. nggak apa-apa. Selalu dikatakan seperti tapi tidak itu. dikriminalisasi. Gini, seorang yang negarawan itu contohnya Yusuf Kala. Yusuf Kala jelas-jelas dihina sehina-hinanya oleh orang namanya Silvester waktu itu. Itu jelas ada rekamannya. Nah, ini tapi udah, Pak Yusuf Kala lewat. Ini udah nggak menggunakan masuk. pasal Oke. 310 saja. Bang Andi. Nah, Dan orangnya sudah terpidana. ini udah luar dari Terpidana. konteks Ini jelas ya. itu udah Itu inkrah. luar dari konteks Itu lah. enggak konteks, itu contoh Di luar orang dari negarawan konteks ya. Dan pengecut Jadi yang kayak kita Jokowi. fokusnya ini Negarawan ini adalah sudah Yusuf Kala. tersangka Mas Jelas. Roy. Dan kapan akan Bagaimana? ditahan? Nah, jadi itu begini, itu yang ngaco itu. tersangka nanti kan ada Ya. lagi surat untuk diperiksa sebagai tersangka. Disitulah penyidik bisa menentukan apakah pasal yang mana yang mau dipakai dan pasal berlapis apa yang dipakai gitu kan. Negarawan Saya atau yakin tidak ya. tergantung pelapornya. Mungkin ini Ntar, Mas, ini keyakinan saya. keyakinannya apa? Ya itu jangan lupa bawa koper nanti jadi nggak Oh bisa iya. Oke, keluar. jadi menurut Anda dari Nanti pemeriksaan bisa Pak pertama Andi langsung Asman ditahan? atau masuk koper mana? Oke. Oke, kalau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Merdeka! Belum. Kalau kata dia, merdeka tapi belum. Saya ingin mengulangi apa yang tadi disampaikan oleh Pak Ustadz Qasimuddin selaku koordinator non litigasi kita. Ketika awal tadi sebelum saya datang, ada beberapa foto yang ada di sini. Tapi sebenarnya kalau menurut saya, Mas Qasim, ada dua foto yang nggak layak dipampang di sini. Betul nggak? Satu mana? Tuh. Satunya lagi mana? Nah, bentar ibu cerdas ini. Ini nggak layak. Masa disejajarkan dengan proklamator kita dua-duanya? Dan ayahnya dia sekalipun beda jauh. Ada pertanyaan di antara kita, ke saya, ke Bang Resmond, ke Dr. Tifa, dan ke 5 yang lain, plus 4 yang lainnya, karena kami sebenarnya ber-12. Kenapa ijazahnya Bung Karno dan Bung Hatta nggak diteliti? Salah besar. Bung Karno jelas, ijazah beliau adalah di Technische Hogeschool te Bandung. Itu ITB, clear. Ijazahnya Bung Hatta jelas di Rotterdam, University of Erasmus. Bahkan ada satu contoh yang sangat bagus. Ini bagus untuk semua pejabat publik. Ijazahnya Bung Hatta sampai dengan hari ini, kalau kita pengen lihat, ada di Rotterdam replikanya. Jadi itu contoh. Kalau orang waras, sekaligus saya bilang, kalau orang waras, pasti ijazahnya mau ditunjukkan. Tapi kalau ada sesuatu, pasti ijazahnya tidak ditunjukkan. Nah, jadi hari ini ada beberapa poin yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, kami berterima kasih. Bukan hanya kami bertiga, berdelapan, ber-12 dan kita semua. Berterima kasih kepada rakyat Indonesia yang terus membersamai dan memberikan atensi dan supportnya. Kalau Anda nggak bisa datang, silakan cukup dengan doa, dan itu kami terima dengan lapang dada, dan alhamdulillah kalau itu dilakukan. Terima kasih ya. Karena apa? Perjuangan ini adalah perjuangan kita. Perjuangan kita bersama. Dari tempat ini dulu kita mulai. Dari tempat ini pula lah kita juga bergerak. Dari tempat ini tanggal 30 April dulu, di tengah-tengah acara kita mendengar kabar Joko Widodo melaporkan kita ke bagian kehilangan di Polda Metro Jaya. Saya nggak bohong, loketnya loket kehilangan itu. Jadi memang dia mungkin kehilangan ijazahnya atau kehilangan kewarasannya. Iya, kalau orang yakin benar ijazahnya pasti ditujukan. Enggak.
tidak ditunjukkan. Satu. Yang kedua, yang dilapori, saya juga mohon tolong kembalikan kewarasan. Saya, Dr. Rismon, Dr. Tifa, dan 5 yang lain, bahkan tambah 4 yang lain, tidak pernah, demi Tuhan, demi Allah SWT, tidak pernah yang namanya mengedit ijazah. Catat itu. Kalau ada orang yang mengatakan kami mengedit ijazah dan mengedarkan ijazah palsu, orang itu yang berbohong. Kami memang meneliti ijazah yang pernah diposting oleh seorang kader partai Gajah Kuntet. Gajah Kuntet itu gajah kecil, gajah kerdil. Namanya Dian Sandi Utama pada tanggal 1 April. Kalau mau dikejar dengan pasal 32 dan 35, dialah harusnya. Karena ijazah yang dipoto oleh Dian Sandi miring kayak otaknya. Ini kan miring. Jadi dia sudah membuat ijazah yang tadinya tampak benar menjadi tidak benar. Dialah Dian Sandi. Kami tidak pernah mengubah apapun bentuk ijazahnya. Kalau kami lakukan penelitian dengan ELA, dengan luminant gradients, yang nanti juga akan sampai oleh Dr. Rismon, itu adalah ilmiah, bukan kami mengedit. Jadi kalau ada orang yang mengerti bahwa kami melakukan penelitian untuk mengedit, itulah yang kita tentang. Kenapa? Karena pasal yang digunakan untuk mengedit itu adalah pasal 32 dan 35. Itulah yang mau dibebankan kepada kita-kita untuk ditahan. Karena ancaman hukumannya di atas 5 tahun. Jadi itu yang akan kita dobrak pertama kali. Tidak pernah ada edit mengedit. Kalau urusan pencemaran nama baik, silakan saja kita bertarung pengadilan. Tapi demi Tuhan, demi Allah sekali lagi, tidak ada yang namanya edit. Dan bahkan ijazah yang kami teliti sudah dikonfirmasi oleh KPU, ada 5 tempat, sama dengan ini. Jadi mana yang diedit? Tidak ada. Dan sekali lagi 99,9% ijazah ini palsu. Sudah clear banget ya. Dan kenapa kami ditersangkakan? Terus terang mendengar kabar ditersangkakan itu sebenarnya semenjak minggu yang lalu. Sebelum saya, sebenarnya waktu itu saya berniat juga mengajak Dr. Rismon dan juga Dr. Tifa dan juga semuanya untuk ke Sydney, Australia. Sudah terdengar kabarnya, bahkan akan ada dicekal, di sana dikejar Interpol dan lain sebagainya. Alhamdulillah, jalan semuanya lancar dan bukti utama yang kami peroleh, Gibran tidak punya ini. Sekali lagi, Gibran tidak punya yang katanya dia lulus dari UTS Insert. Nanti biar dilanjutkan Dr. Rismon. Kita mengejar ke Kementerian Pendidikan Dasar Menengah. Karena apa? Itu yang tidak sah persyaratannya. Persyaratan ijazah tidak ada, persyaratan rapor juga tidak ada selama 3 tahun. Jadi jelas banget. Dan kalau tadi dikatakan oleh Pak Ustadz Kosinudin, tidak hanya Profesor Denny Indrayana. Semalam Pak Ustadz, saya juga ketemu dengan yang sudah juga memberikan dukungan ke kita, yaitu Pak Dr. Amir Samsudin, ya, mantan Menkumham, yang dulu ketika Prof Denny, Pak Mamen, beliau adalah menterinya. Tetap Pak Amir Samsudin juga memberikan support kepada kita. Nah, at last but not least, teman-teman sekalian, kepada 7 yang lain yang ditersangkakan dan kepada 4 yang standby untuk dikembangkan, tapi semoga tidak. Ya. Kita harus semangat. Kita percaya perjuangan kita adalah benar, di jalan yang benar, dan insya Allah kita akan diridhoi dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan kaget, dengarkan kata-kata saya. Jangan kaget kalau nanti di tengah jalan ada emergency brake. Apa itu? Itu adalah pertolongan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin kami harus mengalami dulu sesuatu yang sangat tidak enak. Tapi insya Allah ada. Dan last but not least, pesan saya untuk Pak Prabowo. Pak Prabowo, presiden kita. Anda jangan mau dikotori atau sejarah rezim Prabowo dikotori seperti rezim Jokowi.
di tengah rezim Jokowi waktu itu ada 2 anak bangsa yang dipidanakan, Bambang Trimulyono dan Gus Nur. Meskipun para termolnya mengatakan itu kan yang lapor bukan Jokowi, itu dalam bahasa Jawa ini namanya nabok nyilih tangan. Dia menggunakan tangan orang lain untuk melaporkan karena dia waktu itu masih presiden. Tapi sekarang sama saja. Jangan sampai Pak Prabowo, ini penting banget, yang suka dengan angka berapa? 8. Di tengah Pak Prabowo, di rezim Pak Prabowo, ada 8 anak bangsa dipidana. Itu akan diingat oleh seluruh rakyat Indonesia bahkan dunia. Di tengah-tengah Presiden Prabowo Subianto, ada 8 anak bangsa dipidana. Jadi teman-teman semua, ayo kita bersama-sama, ini kaos yang memulai kita dulu. Ya, ada Bang Rizal Fadila waktu itu, mohon maaf untuk yang fotonya waktu itu memang baru berempat kami ya. Trio RT plus Pak Rizal Fadila. Kita bersama dengan kaos ini merupakan ucapan terima kasih kepada teman-teman semuanya. Yang bisa membalas adalah Allah Subhanahu wa taala kepada teman-teman. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka. Terima kasih. Terima kasih. Mohon maaf Pak Roy, saya udzur karena foto yang itu tetap ada di gedung.